Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Britney Kristi, NIM D1A1 069, jurusan kelas AG Bisnis C. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi RPS ke-14, yaitu sumber histori Pancasila sebagai sistem filsafat, sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Langsung saja kita memulai. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama masyarakat awan yang mengalami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, silsilah Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Nota Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal, yang kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan Nagoro dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Sila ketuhanan Yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Indonesia sebagai alas piramida. Rumusan hierarki piramida itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan meliputi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sumber-sumber sosiologi sebagai sistem filsafat. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengkuantifikasi atau mengisi dapat digambar sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, ada sila persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofi. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang hanya disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengumumkan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofi cross-like dan dalam filsafat negara, artinya kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia, sehingga apabila elemen ketuhanan dibuang, berarti telah membuang sesuatu yang mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia. Kalau sila ketuhanan Yang Maha Esa tidak dimasukkan, maka akan kehilangan satu lester yang utama dalam kehidupan bangsa. Dengan demikian, elemen ketuhanan ini perlu dimasukkan ke dalam sila-sila Pancasila karena menjadi bintang penuntun atau pedoman dalam bertindak. Selanjutnya, Soekarno menjelaskan tentang sila 2 yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam kanupisme atau realisme. Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme ala Hitler merupakan nasionalisme yang tidak dipermanusiakan karena didasarkan kepada sifat kanupistis.
Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila ketiga pada Juli 1998 di Istana Negara. Soekarno beritik tolak dari berbagai pengertian tentang bangsa yang diambilnya dari berbagai pemikiran seperti teori Ernest Renan yang mengatakan bahwa bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan bersatu hidup bersama, atau Le Désir d'être ensemble. Soekarno juga menyitir pendapat Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah persamaan watak yang dilahirkan karena persamaan nasib berdasarkan beberapa pemikiran tersebut. Soekarno menyimpulkan bahwa bangsa itu dalam satu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan. Sila keempat, Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila kerakatan pada 3 September 1958 di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Demokrasi yang dimaksud bukanlah sekadar alat teknis, melainkan suatu alam jiwa, pemikiran, dan perasaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Soekarno menguraikan tentang arti sila kelima sebagai berikut. Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan dan para perjuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kelompok kedua diwakili Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam rentang waktu yang cukup panjang sekitar 1 Desember pada euforia politik di awal reformasi. Pidato Habibie dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pernyataan Habibie tentang kedudukan Pancasila dasar filosofi bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politis sejak Orde Lama hingga era reformasi. Habibie mengatakan sebagai berikut. Selama 66 tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi termimpin, era Orde Baru, hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia yang telah berkembang dan tidak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah. Kedua, pernyataan Habibie tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reakulturasi Pancasila. Habibie menyatakan hal-hal sebagai berikut. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain. Yang pertama, terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya, perkembangan gagasan hak asasi manusia atau HAM yang tidak diimbangkan dengan kewajiban hak asasi manusia atau HAM. Ketiga, lonjaknya pemanfaatkan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga rentan terhadap manipulasi informasi dengan segala dampaknya. Ketiga, perubahan tersebut ialah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut, diperlukan regulasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Ketiga, penegasan Habibie tentang makna penting rekapitulasi Pancasila diungkapkan sebagai berikut. Dalam forum
yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai Pancasila yang terkandung dalam 5 silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan dirumuskan dan program. Keempat, perlunya nilai Pancasila dalam keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Indonesia diungkapkan Habibie dalam pernyataan berikut. Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh cendekiawan di kampus-kampus serta lembaga-lembaga kajian, untuk merumuskan Pancasila yang terkandung dalam 5 silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B. Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi LPS ke-14 ini. Lebih dan kurangnya terima kasih.